Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di tengah pertarungan kita melawan pandemi COVID, saya ingin meminta perhatian Anda sejenak agar kita menengok pada satu kasus yang tidak kalah penting yang terjadi di sekitar kita, yakni pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Apalagi kalau kita dengar kabar di Manado ada 8 laki-laki dewasa melakukan tindakan biadab dengan melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun yang dalam kondisi sebagai penyandang disabilitas. Ini tindakan yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa dimaafkan, apalagi dilakukan di tengah kondisi kesulitan pandemi COVID. Karena itu saya tidak bisa pura-pura tidak tahu bahwa ada kekerasan terhadap perempuan di sekitar kita. Dan oleh karena itu hari ini saya mengangkat topik ini agar kita sama-sama mengetahui dan peduli bahwa kejadian ini ada dan harus menjadi perhatian serius kita semua. Salah satu narasumber nanti adalah korban perkosaan yang dilakukan oleh beberapa pria. Dan juga hari ini saya ingin mengundang institusi, komunitas yang peduli pada masalah ini. Sekali lagi bagi para orang tua yang sedang menonton acara ini, tolong perhatikan baik-baik karena topik yang kami angkat adalah topik untuk orang dewasa. Jadi kalau ada anak-anak di rumah Anda, tolong diberitahu agar tidak menonton acara ini. Dan bagi adik-adikku tercinta, anak-anakku tercinta yang belum berusia 18 tahun, jangan menonton acara ini. Baik. Tamu kita yang pertama adalah dari Komnas Perempuan, diwakili oleh Mariana Amiruddin. Mariana, apa kabar? Baik, Terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi. terima kasih. Silakan duduk. Ya. Tadi di dalam pembukaan, saya sempat menyinggung kasus di Manado. Ya. Tentang seorang anak penyandang disabilitas masih berusia 15 tahun yang diperkosa oleh 8 pemuda. Apa komentar Anda dan Komnas Perempuan melihat peristiwa ini? Ini sebuah kejahatan sebetulnya yang harus diperhatikan secara serius. Dan Komnas Perempuan sebetulnya sudah memberikan banyak data dan merekomendasikan kepada pemerintah bahwa tidak hanya satu orang seperti ini yang mengalami geng rap ya istilahnya, tapi juga banyak di pelosok daerah Indonesia yang lain itu mengalami hal yang sama. Jadi berarti ada data baru yang terus berdatangan dan itu perlu perhatian dan juga penyelesaian, penanganan oleh aparat hukum ya. Dan juga ya, biasanya korban yang trauma itu yang mengalami kekerasan seksual butuh pendampingan secara psikologis karena harga dirinya tercerabut. Karena hanya peristiwa perkosaan lah hati seseorang itu akan hancur dan begitu pula masa depannya kecuali dia bisa pulih dari traumanya. Nah, tapi dari apakah itu pengamatan, apakah data yang diterima oleh Komnas Perempuan, bagaimana tingkat pelecehan seksual, tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan, dan pemerkosaan yang terjadi di sekitar. Apakah itu meningkat, menurun, atau ada kejadian-kejadian yang menjadi perhatian dari Komnas Perempuan?
Ya, secara umum memang rata-rata kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan langsung maupun ke lembaga-lembaga layanan yang menjadi mitra kami, baik pun NGO maupun pemerintah, itu paling banyak kasusnya adalah KDRT. Dan itu setiap tahun pasti KDRT, karena memang yang paling bisa dilaporkan oleh perempuan korban itu kebanyakan kasus KDRT. Selain karena mungkin undang-undangnya sudah ada, itu pertama. Lalu kedua, yang sebetulnya mengagetkan adalah kasus kekerasan dalam pacaran. Oh, jadi bukan saja dalam pernikahan, dalam keluarga, tapi pacaran pun sudah Betul. terjadi kekerasan. Dalam relasi-relasi pribadi yang sangat private itu, justru potensi kekerasan itu ada dan biasanya korbannya perempuan. Nah, yang ketiga yang mengagetkan untuk tahun di masa pandemi ini adalah kekerasan berbasis online atau kekerasan siber yang angkanya itu kenaikannya kira-kira 300% dari sebelum masa pandemi. Tapi banyak orang yakin bahwa angka-angka yang muncul dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini kekerasan seksual terutama ya, di dalamnya perkosaan, itu sebenarnya ibarat gunung es. Karena banyak korban yang memilih diam dengan berbagai alasan tentu ya. Tapi mereka memilih diam, tidak melaporkan kepada polisi, tidak menceritakan kepada keluarga, tidak menceritakan kepada teman, sehingga fenomena gunung es ini memang betul-betul terjadi. Kalau dari Komnas Perempuan, apakah punya pandangan yang sama? Tepat sekali, ya betul bahwa kenapa orang atau korban itu sering diam, ini bukan masalah yang mudah untuk diceritakan ke orang lain. Gak usah korban deh, Bang Andi aja kalau punya masalah pribadi gak mungkin diceritain ke orang, apalagi itu sesuatu yang bakal memalukan. Jadi Komnas Perempuan memang menemukan setiap kasus-kasus yang sama, terutama soal kekerasan seksual, diantaranya adalah perkosaan dengan berbagai bentuk, itu memang korban tidak akan pernah mau bicara, kecuali kalau kemudian penderitaannya itu sudah tidak bisa terbendung lagi. Sehingga dia harus meminta tolong atau semacam SOS gitu. Kita harus paham mengapa korban tidak mau cerita. Karena pertama, seringkali ketika korban cerita, itu dia malah disalahkan. Dibilangnya mungkin karena kamu menggoda, atau dibilangnya kamu mungkin pakai pakaian yang seksi ya. Kemudian karena dia mau berduaan sama pelaku gitu. Padahal kenyataannya dari data Komnas Perempuan, banyak justru korban yang justru di dalam keluarga. Jadi pelakunya adalah anggota keluarganya sendiri. Dia. Salah satunya itu ya. Sementara di ruang publik itu justru tidak terlalu banyak angkanya. Lebih banyak di ruang-ruang yang pribadi, artinya kebanyakan pelaku itu adalah orang-orang yang paling dekat. Justru teman, pacar, suami, bahkan ayah, kandung, paman, itu sering menjadi pelaku perkosaan. Ayah, kakek, dan paman itu adalah pelaku terbanyak dalam melakukan kekerasan seksual atau incest terhadap ayah, putri. Kakek, dan paman. Betul. Ini angka tertinggi. Ada temuan di tahun 2019 tentang incest, tiba-tiba dia naik melejit angkanya. Dan itu menjadi potret yang harus dilakukan oleh Komnas Perempuan, sebab kita harus bertanya ada apa dengan fenomena ini. Baik, ini alarm berbunyi ya, waspada, karena kejadian itu bisa terjadi di rumah kita yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, tapi ternyata dalam konteks pelecehan seksual, ini yang terbanyak kasusnya justru di dalam rumah dengan relasi yang dekat antara korban dan pelaku ya. Betul, Tadi betul. disebutkan kakek, ayah, dan paman, dan mungkin kekasih ya, atau orang-orang yang dekat dengan tetangga korban atau, ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan ini ya, mungkin saya akan tayangkan beberapa rangkuman dari peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan. Ini dia tayangannya. Kekerasan seksual berulang kali terjadi di Indonesia
dan kaum perempuan yang paling rentan menjadi korban. Komnas Perempuan mencatat di tahun 2020 terjadi hampir 300.000 kasus kekerasan seksual. Baru-baru ini di Manado, perempuan penyandang disabilitas berusia 15 tahun diperkosa oleh 8 pria. Ada pula di Maluku Utara, perempuan berusia 16 tahun menjadi korban ruda paksa oknum polisi di Polsek Jailolo. Pasal 80 dan 81 yang ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Kasus pelecehan juga terjadi di Aceh. Korban yang masih berusia di bawah 10 tahun diperkosa ayah kandung dan pamannya. Tentu saja ini menjadi alarm keras bagi negara untuk segera bertindak tegas dalam menerapkan hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual. Tak sedikit pula masyarakat mendorong pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. Tapi dari semua kasus yang dilaporkan Komnas Perempuan, kasus pelecehan seksual yang mana jadi perhatian serius bagi Komnas Perempuan? Semua jenis, sebetulnya semua bentuk kekerasan seksual itu menjadi perhatian kami. Karena kekerasan terhadap perempuan itu kan banyak jenisnya. Ada KDRT, ada pelecehan seksual di tempat umum, lalu ada kekerasan seksual yang itu seringkali tidak dipercaya orang bahwa itu ada, bahwa ini sebuah kejahatan, bahwa ini korban bisa tercerabut harga dirinya, martabatnya, dan juga masa depannya. Itu sama sekali orang sulit membayangkan itu terjadi. Bahkan dari berita-berita yang ada, misalnya ada geng rape atau anak di bawah umur diperkosa 8 orang misalnya, itu orang masih sering bilang itu mungkin anaknya yang cantik atau apa, atau ibu itu mungkin pakai daster atau apa. Jadi dipersalahkan perempuan korbannya. Betul, karena perempuan itu sering dianggap sumber dari malapetaka ketika berhubungan dengan seks. Seorang istri cerita bahwa ketika dia baru saja melahirkan, di mana dia membutuhkan jahitan karena robeknya alat kelamin dia saat melahirkan, masih basah posisi jahitannya, itu suaminya meminta untuk berhubungan seksual. Mariana, seberapa jauh negara itu sampai hari ini sudah melindungi perempuan yang menjadi korban perkosaan? Yang kita punya saat ini KUHP yang justru melihat kekerasan seksual ini dibatasi sebagai sebuah tindakan pencabulan. Pencabulan itu adalah kata yang menunjukkan norma saja, sesuatu perbuatan yang tidak baik, tidak patut gitu ya. Nah, hal lainnya adalah perbuatan tidak menyenangkan yang menjadi substansi hukum kita yang ada saat ini. Dengan hukuman berapa lama yang paling tinggi? Saya lupa berapa hukumannya, tapi dia disamakan dengan mungkin pencurian atau apa. Jadi atau kalau misalnya kasus kejahatannya sangat berat, mungkin dia bisa banyak kurungannya dalam waktu yang lama. Tapi persoalannya adalah cara melihat kasus kekerasan seksual ini, hukum kita itu masih melihat hal yang hal yang umum, kejahatan biasa, atau yang sifatnya itu lebih normatif, atau boleh tak boleh, atau apa istilahnya ya, patut tidak patut gitu, yang masih dalam aspek moral, bukan menurut aspek Anda dan teman-teman kejahatan. harusnya bagaimana? Jadi seharusnya kalau kita tahu bahwa akhirnya korban itu harga dirinya sampai martabatnya sampai tercabut, kemudian harganya mahal sekali untuk masa depannya, itu seharusnya dilihat sebagai kejahatan yang serius. Maksudnya sesuatu yang tidak manusiawi dari apa yang kita pernah kenal soal hal-hal yang tidak manusiawi untuk perempuan gitu, kebanyakan perempuan, walaupun laki-laki juga ada korbannya. Nah, jadi intinya aturan ini bahkan masih memerlukan bukti yang terlalu verbal. Misalnya harus ada bukti visum. Jadi membuktikan itu kan bagaimana adanya sperma di dalam kelamin perempuan misalnya. Kalau itu kejadiannya sudah 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, bagaimana membuktikan itu saat
si korban baru berani melapor. Jadi masih sangat umum, sangat tidak membantu kebutuhan untuk memecahkan kasus-kasus kekerasan seksual dan mencari solusinya dan membantu korban. Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual RUU PKS yang diharapkan ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini dianggap tidak mengakomodasi ya rasa keadilan korban perkosaan. Nah, kalau sampai hari ini RUU PKS itu menurut Anda kalau nanti disahkan jadi undang-undang, apakah itu akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Iya, RUU PKS ini sebetulnya memang selain dia jawaban dari pertanyaan dan kasus-kasus yang ada tidak tertangani sampai hari ini, juga karena dia mengandung ide tentang bagaimana dia juga melindungi korban, bagaimana dia memulihkan korban. Jadi tidak hanya terfokus pada pelaku seberapa hukumannya, tapi juga bagaimana korban ini sampai betul-betul dilihat, didampingi, mendapatkan keadilan, ya, tidak dihakimi, ya, tidak mengalami korban kesekian kali. Jadi memastikan bagaimana korban inilah yang paling utama di dalam RUU ini. Jadi awal idenya itu. Sementara untuk pelaku itu perlu ada identifikasi pelaku yang dalam kasus seperti apa sehingga dia harus mengalami hukuman. Dan juga ada hal yang menarik sebetulnya, karena pelaku itu biasanya juga sebelumnya kadang-kadang ada yang korban juga. Nah, siklus kekerasan inilah yang harus diputus. Karena itu juga ada ide tentang aturan bagaimana pelaku harus direhabilitasi. Kenapa? Supaya dia tidak melakukannya kembali setelah dia dihukum. Tadi Anda sebutkan bahwa ada korban perkosaan laki-laki. Ada. Kasusnya seperti apa itu? Kasusnya biasanya dia tidak banyak yang secara fisik. Sebetulnya kami juga menemukannya di media, Bang, karena kita juga butuh membuktikan apakah selain perempuan itu juga ada korban dan anak, ya. Ternyata ada juga, tapi pelakunya kebanyakan juga laki-laki. Jadi korbannya begitu ya. Iya, jadi korbannya ini tuh tidak mau cerita laki-laki karena dia malu. Nggak mungkin laki-laki bisa diperkosa. Saya ingin kembali ke rancangan undang-undang PKS. Kenapa sampai hari ini belum dijadikan undang-undang? Perdebatannya, ringkasnya apa yang terjadi perdebatan? Perdebatannya karena ini tes buat bangsa ini, ya. Ketika kita bicara soal hal yang paling pribadi, paling private, tentang seks, itu orang kaget, terutama dari kelompok-kelompok yang tidak pernah membicarakan ini dan yang menganggap bahwa seks itu adalah hal yang profan, hal yang sangat negatif, yang sangat buruk lah ya secara normatif ataupun secara agama. Sehingga ketika dia membaca RUU ini dengan pengertian-pengertiannya yang sebenarnya sudah ada di dalam banyak negara-negara lain juga sudah diterapkan, itu mengalami shock culture, ya. Dan menolak. Dan kemudian menolak dan menuduh bahwa RUU ini memberikan peluang, memberikan kebebasan seks dan juga LGBT, memberikan peluang-peluang negatif terhadap masyarakat. Padahal itu karena pemahaman tentang seksualitasnya belum jauh sehingga dia paham masuk ke dalam peristiwa dan kasus-kasus yang ada. Di luar itu ada beberapa daerah yang memberlakukan perda dan juga ada yang memakai hukum adat, hukum agama, ya, yang intinya adalah tidak melindungi korban perkosaan, malah sebaliknya korban perkosaan dituduh adalah penyebab kejadian ini, dituduh melakukan zina bahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat perda-perda seperti ini atau hukum-hukum adat yang masih diberlakukan dan itu kontradiksi dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini? Iya, betul, ya. Tadi yang saya katakan itu karena cara melihat seksualitas itu masih sangat tabu dan dia pasti negatif, tidak mungkin tidak, kecuali dalam perkawinan. Yang itu pun dalam perkawinan sebetulnya ada juga perkosaan. Kalau Bang Andi mau tahu kasus yang mengerikan, 2 kasus yang pernah kami terima pengaduan langsung dalam perkosaan di dalam perkawinan itu ada, kalau mau disebutkan nanti. Tapi intinya bahwa
Semua ini karena tidak ada rasa ingin tahu sebetulnya apa sih yang terjadi ketika perkosaan itu terjadi. Dan menganggap bahwa ketika orang laki-laki perempuan dalam satu suasana yang sepi itu dianggapnya maka zina. Padahal belum tentu. Siapa tahu si perempuan itu digiring, dibawa di sebuah tempat, diperdayai dan kemudian diperkosa di pinggir pantai mungkin atau di dalam rumah kosong, lalu orang mengira itu zina. Jadi pengertian seks yang orang pahami selama ini hanyalah perzinahan dan hubungan seksual. Tadi Anda menyebutkan kekerasan dalam perkawinan. Nah, soal statement Anda ini kekerasan seksual dalam perkawinan itu apa ya? Saya kasih contoh kasusnya aja ya. Seorang istri cerita bahwa ketika dia baru saja melahirkan, di mana dia membutuhkan jahitan karena robeknya alat kelamin dia saat melahirkan, masih basah posisi jahitannya, itu suaminya meminta untuk berhubungan seksual. Karena tak boleh menolak, maka istri pun tidak bisa menolak. Terpaksa melayani. Pasrah, terpaksa, dan akhirnya dia mengalami pendarahan, si istri. Jadi bolak-balik harus ke rumah sakit karena pendarahannya sampai terinfeksi. Nah, ini sebetulnya kita menggambarkan bagaimana perkosaan itu ada dalam perkawinan di saat suami tidak paham sama sekali bagaimana ketika istri dipaksa, itu penderitaannya panjang. Tapi hukum kita apa bisa mengakomodasi peristiwa seperti ini? Sebetulnya ada di undang-undang KDRT, tapi bahwa spesifikasi kepada kekerasan seksualnya dia belum terjabarkan di situ. Oke, jadi masih ada PR lagi nih ya? Ada PR lagi. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kekerasan, apakah itu seksual, apakah pelecehan aja. Kadarnya saya nggak tahu, di media sosial atau online. Apa yang Anda maksud dengan kekerasan pada perempuan di online ini atau di media sosial? Iya, jadi bentuk yang paling banyak biasanya kekerasan berbasis siber ini itu ancaman dari pasangan yang biasanya diputus sama pacarnya. Ancamannya karena anak-anak sekarang kan banyak yang suka foto bareng yang tidak pakai busana atau apa. Nah, ancamannya adalah itu di-upload, menyebarkan, foto-foto. mengupload untuk mencemarkan nama baik si bahkan ada pasangan. video-video ya. Video-video juga, dan biasanya justru kalau itu beredar yang ditangkap adalah perempuannya, karena perempuan yang terlihat dan perempuan yang dianggap porno kan gitu. Kebetulan hari ini saya juga mengundang salah seorang korban perkosaan. Jadi saya akan tanyakan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi pada dirinya, dan apa yang dia harapkan dari apakah itu keluarga, orang-orang sekitar, atau hukum, atau negara, agar korban seperti yang dia rasakan ini bisa tertolong, dibantu, diakomodasikan, sehingga dia tidak menderita sendirian. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi Anda yang ingin mendengarkan kisah ini sebagai pembelajaran, sebagai warning juga, peringatan bagi kita, maka tetaplah di acara Ki Candy, saya akan segera kembali. Apa betul kamu korban perkosaan? Iya, betul. Kejadian itu pada saat kamu umur berapa? Kejadiannya itu di tahun 2013, waktu itu umur 18 tahun, lagi kuliah semester 2. Korban perkosaan umumnya menyimpan rahasia ini, bersembunyi, dan tidak mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi hari ini saya mengundang seorang korban yang berani mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Dan tentu saja kita akan belajar dari apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia dapatkan dari lingkungannya agar dia bisa bangkit. Karena banyak korban perkosaan yang sampai hari ini tidak bisa bangkit. Mari kita sambut Maria Immaculata. Maria, terima kasih banyak sudah mau hadir. Sama-sama. Silakan duduk. Terima kasih. Maria,
boleh tahu nggak berapa umurmu sekarang? 26, jalan 27. Oke. Terus apa betul kamu korban perkosaan? Iya, betul. Kejadian itu pada saat kamu umur berapa? Kejadiannya itu di tahun 2013, waktu itu umur 18 tahun, lagi kuliah semester 2. Jadi masih mahasiswa baru waktu itu. Maria, tentu jadi pertanyaan penonton hari ini. Biasanya kan korban perkosaan itu diam, tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Karena banyak faktor yang akan, atau risiko yang akan dia terima kalau dia mengungkapkan peristiwa ini, apalagi ke publik, seperti di acara kita ini. Tapi kenapa kamu berani mengungkapkan itu ke publik? Sebenarnya alasannya banyak ya Bang. Yang pertama, karena memang saya mau gitu. Yang kedua sebenarnya uniknya, karena istilahnya saya lupa selama 7 tahun ya. Memorinya, traumanya kan ke-repress selama 7 tahun. Saya ngeliatnya, saya udah nyicil gitu. Jadi ada beberapa hal yang udah saya buang. Saya memilih untuk mengadaptasi nilai-nilai baru, banyak realisasi baru yang muncul, dan begitu trauma ini keluar, itu bebannya tuh kayak beban berat banget yang udah dibawa sama 7 tahun. Saya nggak mau beban ini ada lagi di saya, tapi saya juga ternyata berbicara, speak up itu jadi salah satu proses saya untuk sembuh. Jadi ternyata saya memang kayak levelnya naik gitu ya. Awalnya cerita seenggaknya awalnya bisa berbicara ke diri saya sendiri aja tuh itu udah satu hal. Kemudian bisa cerita ke kelompok kecil, cerita ke keluarga, ke orang tua. Kemudian cerita lagi di sosial media, dan sekarang di ruang publik seperti ini. Ternyata saya ngeliatnya, ternyata ini termasuk dalam proses penyembuhan saya gitu. Begitu saya lepaskan beban itu, ternyata ini yang mau saya lakukan untuk berbicara ke orang banyak gitu. Baik, nanti cerita ya, berapa lama kamu memendam peristiwa yang terjadi pada dirimu ini tanpa kamu ceritakan kepada orang? Nanti aku juga akan tanya, kamu melaporkan nggak ya kejadian ini ke aparat kepolisian, dan bagaimana kamu bangkit sampai hari ini ya. Itu tadi ada proses, tapi bagaimana kamu memutuskan ya bagian dari proses healing, penyembuhan ini adalah menceritakan itu kepada orang lain, karena tadinya kan kamu tidak menceritakan. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Maria Immaculata, dirinya merupakan korban tindak kekerasan seksual. Peristiwa kelam itu terjadi di sekitar rumahnya. Ima yang saat itu berusia 18 tahun dilecehkan oleh 5 pria. Kejadian itu pun menyisakan trauma yang mendalam, sampai ia pun tak sanggup menceritakannya kepada siapapun. Ima harus menjalani beberapa kali terapi psikologis untuk menyembuhkan traumanya. Sekian lama trauma itu ia simpan, akhirnya Ima pun berani menceritakannya kepada orang lain, termasuk keluarganya. Setelah selesai ibadah, Ima cerita. Ya, pasti kami semua ya pasti terpukul ya. Terpukul, marah, sedih. Tapi ya kami juga sadar, terutama Imanya yang mengalami sendiri butuh support ya. Jadi kalau saat itu kami menunjukkan emosi kami di depan Ima, kayaknya takut bikin Ima malah jadi down gitu kan. Setelah sekian lama Ima cukup struggle sendiri gitu kan, udah cukup tough gitu. Saat itu kami cuman sempat ngomong, saya bilang sama Ima, apapun yang terjadi, Ima itu adalah korban. Ima bukan penjahatnya. Jadi buat kami itu nggak marah sama Ima gitu loh. Kami menyesali, kami sedih gitu ya, tapi itu sudah terjadi gitu kan. Jadi buat kami ya, Ima yang dulu sama Ima yang sekarang adalah Ima yang sama. Kini,
Ima telah berdamai dengan dirinya dan bangkit menjadi perempuan yang luar biasa. Sekarang, ia aktif menjadi praktisi terapi dan berbagi cerita kepada orang lain. Kisah masa lalunya itu ia bagikan juga dalam sebuah buku yang berjudul A Night to Remember. Demi menghindari stigma negatif di masyarakat, tidak mudah memang bagi penyintas seksual untuk bercerita. Ima pun perlu proses panjang untuk berani bicara, karena itu ia mendukung para penyintas seksual, khususnya perempuan, untuk berani bangkit dan jangan takut. Apa persis yang terjadi pada waktu itu? Waktu itu tepatnya Maret 2013, 13 Maret 2013. Waktu itu kuliahnya di Depok, jadi pulang perginya naik komuter lain kan, kereta. Turun dari stasiun, memang dari stasiun ke rumah itu nggak jauh, jalan kaki aja mungkin sekitar 500-600 meter. Terus saya pilih untuk lewat jalan gang gitu, yang shortcut. Kalau misalkan saya masuk gang itu, keluar langsung rumah rumah saya di seberangnya. Jalan pintas. Dan waktu itu kejadiannya di situ, sekitar jam 11, setengah 12 malam, ada limanya tuh berangsur-angsur. Jadi yang pertama banget itu sebenarnya 3 orang. Terus kemudian karena memang mereka temenan, terus total akhirnya jadi 5, tapi intensitas dan apa yang dilakukan itu sebenarnya beda-beda. Dan sebenarnya mereka itu familiar stranger. Jadi mereka ada di sekitar rumah saya, bahkan sampai kejadian itu, sampai 7 tahun kemudian, sampai akhirnya saya sekarang udah pindah rumah, mereka juga sebenarnya masih ada di situ. Jadi kalau bisa disimpulkan berapa pelakunya? 5. Oke. Ketika kejadian waktu itu, kamu melapor ke polisi nggak? Enggak. Kalau dari yang saya ingat, 2 minggu itu prosesnya saya di rumah, ngunci diri di kamar, banyak nangis. Terus banyak bahkan tidur tuh saya ingat, saya tidurnya nggak di ranjang tapi di lantai gitu, kayak ada rasa merana, terus kayak benar-benar jijik sama diri sendiri gitu. Terus sampai akhirnya ternyata yang terjadi itu tuh saya mensugesti diri saya sendiri bahwa nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa yang terjadi, sampai cuma butuh waktu 2 minggu untuk saya benar-benar bisa akhirnya ingetnya bahwa nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Dan bahkan untuk cerita ke keluarga juga enggak, jadi untuk cerita ke polisi pun di saat itu nggak ada sama sekali. Tidak terpikirkan. Jadi berapa lama ya sejak kejadian Ima menyimpan rahasia ini, baik kepada keluarga, teman, itu juga nggak diceritakan? Berapa lama itu? Sebenarnya rahasianya kan bahkan saya simpan dari diri saya sendiri kan, karena saya sama sekali nggak ingat gitu. Cuman ada kayak jejak-jejak kayak mimpi buruk, terus saya 2 kali depresi selama kurun waktu 7 tahun. Jadi memang total 7 tahun, kejadiannya Maret 2013, ingat lagi itu di akhir November 2019. Terus kapan persisnya kamu kemudian menceritakan peristiwa ini kepada orang tua? Persisnya itu saya cerita di ulang tahun ke-25. Saya doa juga gitu, minta petunjuk waktu dan tempat yang tepat. Terus karena beberapa hari kemudian itu saya 12 Desember itu ulang tahun ke-25, saya minta papa saya, tolong ini memang papa mama kan aktif di gereja, jadi saya bilang mau misa privat dengan Romo, tapi kita sekeluarga aja, keluarga inti gitu. Langsung di situ saya bilang, saya mau sharing sesuatu gitu. Terus saya ngomong bahwa ya ada hal yang sedang saya proses, dan ternyata hal itu merupakan trauma terkait pemerkosaan yang terjadinya di tahun 2013. Bagaimana reaksi orang tua hari itu? Saya ingetnya papa mama tuh nangis, tapi kalau saya lihat papa lebih marah ya. Dan saya punya 3 saudara laki-laki juga, mereka nggak nangis, tapi mereka lebih ke marah gitu. Kayak kakak saya marah, mama saya nangis, terus peluk saya gitu. Untuk sekian menit nggak banyak yang dibicarakan, tapi saya sempat bilang bahwa salah satu ketakutan saya untuk cerita ini adalah saya khawatir dianggap, apa ya istilahnya, bukan anak lagi gitu oleh orang tua saya gitu. Terus orang tua saya langsung bilang, enggak, maksudnya terutama mama gitu, Ima tetap anak mama gitu. Dan sampai hari ini pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana? Tidak ada keinginan untuk kemudian mengadukan, memproses secara hukum? Sebenarnya itu pertanyaan udah muncul dari beberapa orang semenjak saya ingat trauma itu kan. Tapi waktu itu bahkan untuk bisa hadir untuk diri saya sendiri aja itu sulit gitu. Membayangkan bahwa saya akan berdiri seberang-seberangan dengan pelaku itu lagi, itu
too much waktu itu. Terus saya memang sempat bilang akhirnya dengan beberapa orang, maksudnya mereka sebenarnya memang support saya. Mereka bilang ini salah satu bentuk keadilan yang bisa ditegakkan bagi diri sendiri. Cuma saya menemukan untuk menyembuhkan diri saya sendiri, untuk berkembang, bertumbuh lagi, itu salah satu bentuk keadilan juga sebenarnya. Karena selama 7 tahun itu kan ada hal yang sebenarnya mungkin saya nggak bilang terenggut, tapi memang saya nggak berkembang sebagaimana mestinya gitu menurut saya. Karena secara mental, emosional, fisik, seksual semuanya itu kena. Tapi memang baru beberapa bulan terakhir gitu, setelah saya merasa udah lebih cukup kuat, saya melihat saya udah siap untuk istilahnya ekspansi lah gitu. Dari sini mau kemana gitu. Memang saya mempertimbangkan itu, tapi langkah pertama itu memang saya baru filing masukin itu ke LBH. Saya mau konsultasi lihat kalau misalkan saya mau ambil jalur hukum, itu kira-kira proyeksi ke depannya akan seperti apa. Nah, tapi apa dampak dari kejadian itu terhadap dirimu secara fisik maupun mental? Salah satu yang saya rasain itu depresi, ada gejala-gejala PTSD atau post traumatic stress disorder, ada panic attack, terus anxiety-nya juga termasuk social anxiety yang kalau ngelihat kerumunan itu saya ngerasa takut. Terus kalau kayak lagi di ruang publik atau di transportasi umum, melihat laki-laki dengan karakteristik yang mirip sama mereka itu juga bikin saya takut. Apakah kamu tidak takut kemudian laki-laki yang mungkin tadinya punya peluang untuk mendekati kamu, kemudian menikah dengan kamu, menghindar setelah tahu ada kejadian seperti ini? Kamu nggak takut itu? Terima kasih Anda masih bersama saya dan tamunya masih Maria Immaculata, korban perkosaan yang hari ini berani bicara di depan publik, dan tentu kita akan dengarkan apa yang membuat Ima bisa bangkit kembali seperti sekarang ini. Tapi Ima, salah satu risiko ketika kamu berani tampil seperti ini, menceritakan apa yang terjadi pada dirimu, adalah masa depanmu dalam konteks perkawinan. Apakah kamu tidak takut kemudian laki-laki yang mungkin tadinya punya peluang untuk mendekati kamu, kemudian menikah dengan kamu, menghindar setelah tahu ada kejadian seperti ini? Kamu nggak takut itu? Pikiran itu sempat ada, tapi saya justru mengubahnya adalah saya mengubah narasi dalam diri sama sebenarnya narasi, saya berharapnya ada narasi baru di komunitas gitu, di masyarakat. Saya memilihnya bahwa kalau saya berbicara seperti ini, justru saya inginnya laki-laki yang nanti mendampingi saya itu laki-laki yang bisa melihat bahwa apa yang terjadi sama saya itu nggak mengubah apapun tentang saya, tapi justru menambah value-nya, menambah kekuatan saya gitu. Dan saya melihatnya karena saya merasa tidak ada yang perlu dianggap aib dari kejadian ini, jadi saya juga maunya laki-laki itu juga punya pandangan yang sama gitu. Adakah pria itu sudah ada dalam kehidupanmu? Belum. Belum, oke. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi setelah kamu ingat kembali pada peristiwa itu, untuk mengatasi perasaan marahmu, ya perasaan depresimu itu apa langkah-langkah yang kamu lakukan? Dari kuliah kan saya belajar beberapa hal terkait psikologi, dan memang waktu 2015 waktu depresi itu depresi pertama membuat saya tertarik mendalami emotional healing. Dari situ jadi saya belajar tentang emotional healing, saya mendalami istilahnya ada di spiritual journey ya, saya melihat gimana sih diri saya sebenarnya kalau tanpa stigma, tanpa labeling dari masyarakat gitu. Terus saya juga banyak belajar kelas-kelas dari yang personal growth. Terus saya melihat, saya banyak cari dan belajar teknik-teknik healing yang saya suka. Misalkan kayak meditasi, teknik pernafasan, olah nafas. Dan itu sampai menuntun saya ke 2019 itu saya berproses jadi praktisi terapi bermain. Memang di kelas itu saya belajar jadi praktisi, tapi ternyata itu juga berguna bagi saya gitu. Saya ngerasanya saya jadi klien juga. Terus saya juga ada di komunitas meditasi. Saya ngerasanya dari semua teknik, dari semua sesi yang saya jalanin, sebenarnya yang paling powerful itu adalah ketika saya merasa saya punya orang-orang atau ruang yang aman untuk saya cerita apapun tanpa dijudge atau dinilai sesuatu gitu. Dan bahkan di tempat ini, setidaknya di kedua tempat ini saya belajar bahwa ada orang yang bisa melihat saya bahwa
apa yang terjadi sama kamu memang sesuatu yang bisa dipelajari dan bahkan bisa dijadikan berkat buat orang lain gitu. Mereka nggak melihat aibnya, mereka nggak melihat permasalahan masa lalunya, tapi mereka bisa melihat saya di balik semua luka dan trauma itu gitu. Bolehkah kamu menyampaikan sesuatu ya kepada perempuan-perempuan korban perkosaan yang sampai hari ini masih menderita, memendam perasaannya sendiri, tidak berani mengungkapkan ya, dan tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Adakah sesuatu yang kamu bisa sampaikan supaya mereka kuat, mereka bisa jadi seperti kamu, bangkit dan menjalani kehidupan dengan kondisi yang lebih baik? Oke. Saya suka nulis puisi Bang, dan nulis buku juga. Jadi yang akan saya bacakan ini puisi yang baru saya buat, sekaligus saya rangkai dengan beberapa bagian-bagian dari buku saya gitu. Oh, oke. Karena tadi disebutkan bukumu judulnya A Night to Remember. Malam yang dikenang untuk diingat. Jadi ini memang kamu buat berkaitan dengan apa yang terjadi pada dirimu. Iya, jadi isinya kira-kira dari 7 tahun dari 2013 sampai proses mengingat di 1920 itu seperti apa. Buku itu isinya intinya tentang itu. Oke, kalau gitu bersediakah untuk membacakannya? Bersedia. Oke, bersedia. Oke, silakan Ima. Kisahku ini pernah terpendam selama 7 tahun. Aku pernah terkurung dalam kepercayaan bahwa ada kisah tertentu yang lebih menarik untuk didengar dan diceritakan. Aku sempat berpikir kisahku bukan salah satunya. Cukuplah kisahku saja yang terpendam selama 7 tahun. Kisah kalian layak diketahui, baik itu melalui suara ataupun tulisan, baik itu diceritakan kepada satu orang ataupun ribuan orang. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Satu hal yang aku tahu pasti, kebebasan berekspresi merupakan sebuah hak asasi. Lakukanlah hal yang menuntun kalian kepada kebebasan. Aku percaya tidak ada kisah yang terlalu gelap untuk dibagikan, dan tidak ada kisah yang terlalu memalukan untuk dirayakan. Kemudian ada sebuah surat yang secara khusus aku tulis bagi kalian, para penyintas dan pejuang. Pesan untuk kamu. Hai, apa kabar kamu? Apakah rasa sakit itu masih ada? Apakah rasa nista itu masih tersisa? Malam tadi aku tak terlelap. Hanya duduk termenung dan meratap. Kupanjatkan doa dan kata kepada yang ilahi. Secercah harapan agar semua rasa bisa kuakhiri. Tuhan, tidakkah rahimku menyerupai rahimu? Tidakkah ilahiku terlahir dari ilahimu? Dan bukankah indahku merupakan pemberianmu? Adakah Tuhan menciptakanku salah? Selesai ku berjalan melewati gelapnya malam. Berangsur pergi semua awan kelam. Semua duka kubiarkan ombak membawanya larut untuk melihat cinta dan mimpi yang bersambut. Gugurlah apa yang perlu gugur, bangunlah apa yang pernah tertidur. Sembuhlah apa yang pernah terluka, dan terbukalah kamu yang sejatinya bisa merekah. Tidak ada satupun yang bisa merusak indahmu dan indahku. Keindahan itu masih ada dan tak akan pernah hilang. Tak ada satupun yang bisa mencela kerahimanmu dan kerahimanku. Kerahiman itu masih ada dan tak akan pernah lekang. Sebab aku tahu, aku dan kamu diciptakan indah adanya oleh yang ilahi. Untuk kamu yang penuh dengan kerahiman dan keindahan, jangan menyerah ya, bersama kita bisa lewati ini. Kalau dari pengalaman saya sendiri saat itu yang sampai sekarang masih teringat gitu dan masih terasa jijik walaupun udah terjadi puluhan tahun. Saya naik bis dalam keadaan Senin pagi sangat penuh, duduk sebelah dengan penumpang laki-laki, terus dia mepet-mepet. Saya pikir karena memang penuh ya di hari Senin pagi, jadi biasa aja. Sampai kemudian saya ngerasa kok kayak ada sesuatu ya di area yang mendekati area genital saya gitu.